Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Celia. Saya dari kelompok 8 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dan dasar organisasi bimbingan dan konseling. Untuk itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip-prinsip organisasi dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling diantaranya yang pertama adalah program layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dirumuskan dengan jelas sehingga tujuan yang hendak dicapai jelas diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama untuk memudahkan melaksanakan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta mengadakan penilaian atau evaluasi terhadap program pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah program layanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai kebutuhan sekolah masing-masing, sebab setiap sekolah memiliki kebutuhan, fasilitas, dan tenaga personil yang berbeda-beda antara sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penempatan petugas-petugas bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kompetensi kualifikasi pendidikan, kemampuan, potensi-potensi, dan keahlian masing-masing. Kemudian yang keempat adalah program bimbingan dan konseling hendaknya diorganisasikan secara sederhana. Dalam arti program bimbingan dan konseling yang diorganisasikan sederhana itu harus mudah untuk dipelajari, dilaksanakan, kemudian dikontrol atau diawasi pelaksanaannya, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi serta memiliki garis tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang kelima adalah perlu diciptakan adanya jaringan kerjasama yang erat di antara petugas-petugas bimbingan dan konseling di dalam sekolah dan di luar sekolah yang berkaitan dengan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang keenam adalah organisasi bimbingan dan konseling di sekolah harus dapat memberikan berbagai informasi yang penting baik pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah baik secara periodik maupun secara insidental kepada seluruh personel sekolah ataupun pihak di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketujuh, program layanan bimbingan dan konseling haruslah merupakan suatu program yang terpadu dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah. Itu adalah prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dasar organisasi bimbingan dan konseling. Dasar-dasar organisasi bimbingan dan konseling yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan program pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh staf sekolah, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, ataupun staf lainnya perlu melibatkan diri dalam usaha layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, pembinaan bimbingan dan konseling di sekolah berada pada kepala sekolah, yaitu sebagai administrator sekolah yang memegang peran kunci ataupun peran yang sangat penting. Maka dari itu, guru yang diberi tugas harus memiliki cukup keterampilan dan pemahaman dalam bidang bimbingan dan konseling agar dapat memberikan pimpinan bantuan dan pengentasan yang diperlukan oleh guru pembimbing dan staf bimbingan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab langsung dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu baik dalam pendidikan formal, sifat, sikap, kepribadian, keterampilan, dan pengalaman, serta mempunyai cukup waktu untuk melakukan tugas bimbingan dalam beberapa hal, terutama sekolah yang tidak terlalu besar
kepala sekolah sendiri dapat memegang tanggung jawab ini. Kemudian yang keempat adalah program bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk kegiatan yang cukup luas bidang geraknya untuk dapat mewujudkan secara nyata bidang gerak bimbingan dan konseling yang cukup luas ini diperlukan mekanisme yang baik. Kemudian yang kelima adalah program layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya perlu ada penilaian atau evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program bimbingan dan konseling, dan selanjutnya digunakan sebagai bahan revisi program pelayanan bimbingan dan konseling untuk selanjutnya atau yang akan datang. Kemudian yang keenam adalah petugas-petugas yang diserahi tanggung jawab atau yang diberi tanggung jawab bimbingan yang bersifat khusus seperti kegiatan konseling atau tes psikologi hendaknya ditangani oleh petugas profesional atau guru yang profesional dalam bidang bimbingan dan konseling, juga berkompeten dari aspek keahliannya maupun dari aspek pribadinya. Kemudian yang terakhir adalah petugas bimbingan dan konseling atau guru bimbingan dan konseling dan seluruh staf bimbingan dan konseling perlu diberikan pelatihan atau pendidikan dalam jabatan in-service training sebagai suatu sarana untuk memperbaiki layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, itu adalah dasar-dasar organisasi bimbingan dan konseling. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.